Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Yasar Nur Hidayah dari mahasiswa PMMDN Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai macam-macam mikroba dalam industri fermentasi. Baik, yang pertama yaitu bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat merupakan bakteri yang menguraikan alkohol dan karbohidrat menjadi asam laktat yang akan menurunkan nilai pH dan menimbulkan rasa asam. Contohnya ada Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus. Kemudian yang kedua, bakteri asam asetat. Bakteri asam asetat merupakan bakteri dari golongan Acetobacter, berbentuk batang dan merupakan gram negatif yang memiliki kemampuan untuk mengoksidasi alkohol dan juga karbohidrat menjadi asam asetat. Contohnya yaitu Acetobacter psyllinum pada pembuatan keju. Kemudian yang ketiga yaitu bakteri asam propionat. Bakteri asam propionat merupakan bakteri dari golongan Propionibacterium, berbentuk batang dan merupakan gram positif yang memiliki kemampuan untuk mengoksidasi karbohidrat dan juga asam laktat untuk menghasilkan asam propionat, asam asetat dan juga karbon dioksida. Contohnya yaitu pada bakteri yang digunakan pada pembuatan keju Swiss. Yang keempat yaitu khamir. Khamir berperan dalam proses fermentasi alkoholik dikarenakan produk utama dari khamir adalah etanol. Contohnya yaitu bakteri Saccharomyces cerevisiae pada pembuatan tape, bir dan juga anggur. Yang kelima yaitu kapang. Kapang berperan dalam proses pembuatan makanan khas Asia. Contohnya adalah bakteri Aspergillus wenti, kemudian Rhizopus oryzae dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Syaf Kaluko, NPM saya 1904310017. Di sini saya akan menjelaskan isolasi mikroba. Isolasi mikroba digunakan untuk mendapatkan isolat mikroba dari suatu bahan yang mengandung campuran mikroba. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung dari jenis mikroorganismenya. Macam-macam isolasi mikroba. Isolasi pada agar cawan. Caranya dengan goresan kuadran pada bagian agar. Tempat dimulainya goresan. Populasi mikroba biasanya terlalu pekat sehingga koloni akan berkumpul menjadi satu. Semakin banyak goresan atau penyebaran yang dilakukan akan semakin sedikit sel-sel mikroba yang terbawa oleh loop. Sehingga setelah inkubasi akan terbentuk koloni-koloni secara terpisah. Isolasi dalam media cair. Dalam metode ini, inokulum diencerkan di dalam medium steril dan sejumlah tabung yang berisi medium dinokulasi dengan suspensi inokulum dari masing-masing pengenceran. Isolasi sel tunggal. 1. Untuk mengisolasi sel mikroba yang ukurannya besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau pengenceran. 2. Caranya, mikroba dapat dilihat dengan pembesaran 100 kali atau kurang. Setiap selnya dapat dipisahkan dan diambil menggunakan pipet kapiler yang sangat halus. Kemudian dicuci beberapa kali dalam medium steril untuk menghilangkan mikroba kontaminan yang berukuran lebih kecil. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yusuf Ritonga, MPM 1904310015. Saya di sini ingin menjelaskan contoh penggunaan mikroba untuk industri. Yang pertama, produksi massal atau yang disingkat PST, protein sel tunggal untuk manusia, hewan, dan
pestisida. Yang kedua, penggunaan bagian-bagian penting sel ialah enzim biokatasil, protein lamelar atau filter membran sel, dan lipid atau biotransformasi lipid. Yang ketiga, produksi metabolisme primer, contohnya alkohol, asam organik, vitamin B12, dan riboflavin. Aplikasi aktivitas mikroba, yang pertama pengawetan. Contoh dari pengawetan ialah keju, yogurt, dan sosis. Yang kedua pengolahan. Contoh pengolahan roti, kecap. Dan modifikasi struktur kimia, contohnya biotransformasi. Dan produksi metabolisme sekunder, antibiotik, toksin, komponen pelapor. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.